Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa la rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Pengasuh Pondok Pesantren Membangun Bata-Bata Raden K. Haji Muhammad Faisal Abdul Hamid beserta keluarga besarnya alladzi sami'na wa ata'na. Yang kami hormati semua jajaran dewan yang ada di naungan Pondok Pesantren Membangun Bata-Bata. Yang kami hormati tamu kita K. Haji Asis Tim Baitawi K. Haji Abdul Aziz Baitawi LC Kesaangan abdina amul jati Tor abdina ngaku lagi. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan mubarakah ini dalam rangka sharing dengan tokoh alumni kita. Semoga perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini bersamaan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya selawat beserta salam semoga tetap bermuara kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita yang telah mendeklarasikan kita menjadi umatnya yang terbaik. Tentunya dengan kita belajar ilmu Al-Quran nantinya kepada beliau, semoga harapan besar kita tentunya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Untuk lebih mengefisiensi waktu, marilah kita buka acara pada kesempatan malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah, yang mana pahalanya yang pertama kita haturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kita haturkan kepada guru-guru kita, khususnya ahli Maqarah Astah Bata-Bata, Raden K. Haji Abdul Qadir Bata-Bata, Raden K. Haji Abdul Qadir, Raden K. Haji Ahmad Mahmud, Raden K. Haji Abdul Hamid Ahmad Mahmud, Raden K. Haji Muhammad Hasan, Raden K. Haji Muhammad Amin, Raden K. Haji Muhammad Tahir, Raden K. Haji Abdul Aziz, Raden K. Haji Abdul Haji, Wajami Ahli Gugur, Ahli Maqarah Astah Bata-Bata, Wajami Ahli Maqad Maqalub Bata-Bata Minal Insi wal Jini, Bisyafaati Rasulillah Bismillah Surahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk lebih singkat waktu acara yang kedua yaitu sharing dengan Kiai Haji Abdul Aziz Baitawi LC. Dan perlu kami sampaikan pada sharing pada kesempatan kali ini, mungkin bisa sedikit bisa memberikan manfaat kepada anak-anak kami yang ada di era ke depan, semakin maju dan semakin baik seperti itu. Seterusnya kami aturkan sepenuhnya kepada beliau Kiai Haji Abdul Aziz Baitawi LC. Waktu dan tempat kami aturkan. Saya nyaman, Pak. Ismail ini. Paling gaman dari Koko. Koko.
sering bentar Habib betul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nika ada namanya mana? Debu. Male semangat mbian, male semangat karena kalian seorang pendidik, seorang muallim yang mana ada hadis sahih mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda dalam hadisnya, man 'allama ayatan min kitabillahi walahu thawabuha ma tuliyat. Barang siapa yang mengajarkan satu ayat Al-Quran, maka setiap kali ayat dibaca oleh santri atau muridnya atau siswa atau siswinya, maka pendidiknya atau pengajarnya juga mendapatkan pahala. Man 'allama ayatan, barang siapa yang mengajarkan satu ayat Al-Quran, walahu thawabuha ma tuliyat, maka orang yang mengajarkan Al-Quran walaupun hanya satu ayat, setiap kali ayat yang dibaca, yang diajarkan kepada orang lain, maka kita atau kalian, khususnya seorang pengajar Al-Quran ini kan, akan selalu mendapatkan pahala. Apabila kembali kepada hadis-hadis yang lain, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa la aqulu alif lam mim harf wa innama aqulu alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mengatakan alif lam mim hanya satu huruf, bukan, akan tetapi alifun satu huruf, lamun satu huruf, mimun satu huruf. Apabila kita kalikan, apabila kita hitung, alif lam mim berarti ada 3 huruf. Satu hurufnya mendapatkan 10 pahala. Ini 10 pahala. Dengan membian mah paham dong. Pahala 10 pahala. Coba kita di bismillah saja kita hitung. Berapa huruf di bismillahirrahmanirrahim? Berapa huruf di alhamdulillahirabbil alamin? Berapa huruf di arrahmanirrahim? Maliki yaumiddin. Lebih dong bibi. Takmi dong gula. Karena apa? Ada anjuran kalau kita melakukan kebaikan jangan dihitung, jangan reken. Saya robit tong ini kamu kejubaan, mun kebagusan tak usah bitong. Paham? Jadi apa? Agar kalian semangat mengajar Al-Quran, hafalkan ayat ini. Man 'allama ayatan min kitabillahi walahu thawabuha ma tuliyat. Barang siapa yang mengajarkan satu ayat saja, satu ayat Al-Quran, maka setiap kali ayat dibaca oleh santrinya atau oleh siswanya, maka sampean terus akan mendapatkan pahala, yang mana per huruf mendapatkan 10 pahala. Allah. Makanya dalam sejarah ulama-ulama terdahulu, apabila mereka anaknya mampu membaca Al-Quran, ada yang memberi hadiah kepada ustadznya, kepada kiainya nikah, mi'atana qatin, 100 onta. Kun oning surat Al-Fatihah gini. Mulai lambo. Umpamanya sampai ngajar nak kena gini. Terus oning tahu membaca surat Al-Fatihah, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, enggak usah sampai hafal. Sekedar bisa membaca surat Al-Fatihah. Kalau orang-orang terdahulu memberi hadiah atau syai'an ke guruna, memberi sesuatu kepada gurunya, mi'atana qatin, 100 onta. So kiyain lampu. Tinggi, itu surat Al-Fatihah. Ya bisa berapa?
100 benih saya betul ya Allah. Mi'atana qatin 100 onta ini. 100 onta. Jadi artinya apa? Kalau sampai 30 juz, lancar 30 juz, maka lain boleh nikah. Artinya kalian harus ikhlas mengajar dan juga harus semangat dan sabar dalam mendidik anak-anak. Sebagaimana Al-Imam Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu taala an, dalam sejarah disebutkan bahwa tidak semua murid Imam Syafi'i itu orangnya cerdas-cerdas, tidak semua santrinya Imam Syafi'i ini orang-orang hebat. Maksudnya dalam artian daya ingatnya nih pas kuat kapi punten pada si gendeng ya, pada si gendeng. Bahkan dalam sejarah disebutkan ada namanya Sulaiman Ar-Rabi'. Sulaiman Ar-Rabi' ini kak di antara murid Imam Syafi'i siapa paling gendeng, siapa paling bebel nyandeng Madura, mata bebel lah. Dalam sejarah disebut lagi bahwa Sulaiman Ar-Rabi' ini kak Imam Syafi'i membahas babut toharah. Anika selain bahasa kalian langsung paham, Sulaiman Ar-Rabi' ini kan sampai 3 kali tak gelem paham. Fahimta ya Sulaiman, fahimta ya Rabi', ma fahimtu ya Syekh. Tak paham dan gula. Mangkuan engki ma fahimtu iku. Main terka hafal cek paham tak paham iku. Akhirnya ada mah a'adah 6 marrat, a'adah 10 marrat. Akhirnya Imam Syafi'i ini kak kembali membahas babut tohar sampai 6 kali, 10 kali. Katanya Akib Imam Syafi'i Sulaiman bin Ar-Rabi' ini, fahimta ya Rabi', fahimta ya rajul, paham kan? Ma fahimtu ya Syekh, tak paham sekali. Diulang 6 kali sampai 10 kali. Akhirnya apa? Diulang oleh Imam Syafi'i, a'ada baban wahidan 40 marratan. Setong bab, setong keterangan anika oleh Imam Syafi'i diulang sampai 40 kali. Malai Sulaiman Ar-Rabi' ini apa? Paham. Tapi tak gelem paham no. Fahimta ya Rabi', ma fahimtu ya Syekhi. Tak paham dan gula. Tak paham bakun. Akhirnya apa? Akhirnya Sulaiman Ar-Rabi' ini ke Palaiman pulang dari pondoknya Imam Syafi'i radhiyallahu an. Akhirnya Imam Syafi'i karena beliau seorang pendidik yang sabar, tabah dalam mendidik anak santrinya, beliau nikah Imam Syafi'i intar karo mana? Sulaiman Ar-Rabi' intarim karo mana? Ara apa ben mi ambu, ara apa ben mak mulai dari tanggotu. Ngebole Sulaiman Ar-Rabi' gak diteg yai, saya malu terhadap teman-teman yang lain. Teman-teman saya yang lain satu pembahasan dibahas 1 kali saja sudah mereka paham bahkan hafal, sedangkan dan gula TV tak gelem paham. Todus dan gula merasa malu. Ada todus kan? Kasih lain. Akhirnya apa oleh Imam Syafi'i yang bisa jadi orang alim, korban sabar, korban tabah, korban jambu, abeli boleh mayu karoma, abeli boleh mayu ke pondok, belajar istiqomah, tabah, sabar, insyaallah ben bakal sukses. Nah, apa nah? Abeli ongku Sulaiman Ar-Rabi' ini kah ternyata terus belajar, tekun belajar, sabar, tabah, napanya mana ini mencari ilmu ini kah? Akhirnya Sulaiman Ar-Rabi' ini jadi orang alim. Mun sampean maca ilmu kitab napa heuy berhubungan kalaban ilmu fikih. Qala Ar-Rabi'u atau qala Sulaiman Ar-Rabi'. Ini orang gendeng lambo. Tapi jadi orang alim sejarahnya murid Imam Syafi'i siapa paling gendeng ini ka Sulaiman Ar-Rabi'. Jadi mun beuleubeun sampean pah beud dina kana gini. Nah kana RA umpama nah. Diulang 3 kali tak gelem paham. Paham jong, punten dat. Paham bing, punten dat. Diulang 6 kali dimpian. Paham jong, tak paham. Boleh yakin kan pah ngejauh aku boleh melemah kepala aku. Nikah tak oleh.
Ampun tak ning bah ngujain sampean. Gitu bahan apa boleh bae gopes kowe malam pamanwen atau bi malam ampun. Kiri. Dalam artian apa? Fasabar dalam mendidik sebagaimana Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Paham nabatan? Ya mau ngajarin anak cerdas, saya tahu nih kan. Menjadi cerdas, dia kata iya cerdas berjalan tahu. Kan ini, saya kok jadi sukses nih kak. Hafalan atau daya ingatnya nih kasih lemah, tapi bisa sukses menjadi sukses kasa, menjadi hafalannya gulang besaki, nggak macam sekalian langsung hafal. Ya benigeng guru ngejar orang ngejar cerdas. Kan beda sekadang pondok tahfidz diseleksi sebagian das cerdas lulus siding gendeng teh terima. Iya lu sia sukses ho. Lu jaringan cerse bele tak bele di atas kemampuan, di atas rata-rata. Mun saya apa teh lulus. Jadi artian apa menjadi si gendeng ijen gendeng, Bang. Dari artinya kita nih kak bisa ikut sukses, mana orang gendeng bisa sukses di mana betul orang alim, hafal Al-Quran, anak meler di jandeng Malaysia sampai bisa hafal Al-Quran, dididik oleh sampean, walaupun sampean tak hafal nah lu kan ikelu tanah pen nunggu hafal ambian kita kira hafalan tanah sepenting alamal Quran ngajarin Al-Quran daripada tedu sallallahu Muhammad dalam menghafal Al-Quran untuk nak ini kan memang beda sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis sahih juga man hafizal Qur'ana wa huwa fatiyus sinni khalaqahu Allahu bi jasadihi wa damihi. Barang siapa yang hafal Al-Quran di waktu masih usia dini, kena gini, umur beto, umur belu, umur 10, hafal Al-Quran. Dan ini kejaipun Al-Qurannya akan mendarah daging. Al-Qurannya akan mendarah daging. Al-Qurannya mendarah daging. Titisnya tanah kena gini kasah. Mun ngapal lagi Al-Quran lebih cepat lebih cepat masuk hafalannya agasa. Kan anak didin sampean mata aglim lestari mata aglim bal afal ingki bola na mereka ilompahin mainan mun masalah cepat masuk nah kan gini kas karena apa jirne guys kenapa qalbuhu safiyun naqiyun atena ki bersih atena kita bercabang kaman kaman lagi pikirna cuman mereka ni ka ilompahan apa mainan kabur siya main tina paksa nangis gi tina pas ngapa lagi nangis pada nang jompo na kana gini mungkin nang jompo na kana gini sing ngapa lagi Al-Quran lebih betong bolo yang gini ka tina depak ka target maksudnya targetnya dalam sehari 1 halaman umpama mereka apabila dipaksa ni nangis apabila nangis telepon orang tuanya mau berhenti sang kasih mundur ke ambuh mintangan lihat saya kadit tebon jadi repot ngadepin nak kana gini memang harus sabar boleh ke hadis gila apabila ada anak-anak gini hafal Al-Quran berarti gini kan Al-Qurannya mendarah daging iki toreh didik anak didik gula bersampean dengan istiqomah sabar dan tabah dalam mendidik sebagaimana Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan kalian bisa seperti beliau bisa sabar dalam mendidik. Seterusnya nega kalau ingin cepat hafal Al-Quran ya hafal lagi ibda pas mulai dari semakin ibda minal an mulai dari semakin benilaku benidu malam jangan ditunda-tunda senikah karena apa? Karena berdebu dari ulama idza kunta tantazir li hifdzil Quran aw li itqani hifdzika lil Quran ittisa'a waqtika
Yani tantazir bihifdzil Quran ittisa'a waqtik wa safa'a dhihnik wa inqidha'a masyaghilika fala anta tahfazuhu wa la anta tutqinuhu. Apabila kamu atau anda atau sampean ingin menghafal Al-Quran atau melancarkan hafalan Al-Qurannya, nunggu kosongnya waktu, nunggu jernihnya hati, tenangnya jiwa, nunggu tak andi kerepotan. Paham? Tidak ada Muhammad. Boleh buat embian ngafal lagi Al-Quran, tapi embian andi ngenangan engkau sing ngafal lagi Al-Quran ya. Saya nunggu luangnya waktu, nunggu engkau tak andi kesibukan, nunggu engkau tak andi kerepotan, ya nunggu tak akhir bersih. Engkau mulai tak akhir bersih, letak ada dosa, baru kau ngafal lagi. Mula kau tak andi kesibukan, tak andi kerepotan, tak andi tugas ngajar bersama jemaah, tak andi kesibukan dengan RA, tak andi kesibukan dengan OSIS, tak andi kesibukan dengan sekolahan, dengan musola, engkau ngafal lagi. Wala anta tahfadhu wala anta tusallih. Akhirnya ngapa lagi kiya gitu. Paham? Menunda ambian. Engkau ngafal lagi Al-Quran tapi terus bulan datang karena bulan kok setia itu sakit rajon. Ini kok tina bulan datang ini kan insyaallah tangtu sel tak ada dah. Ini tak ada nambah. Tak akhirnya ngapa lagi gini kapon. Dalam artian pun apa? Apabila kita menunggu luang waktu, nunggu tandiin kesibukan, nunggu tadian kesibukan, nunggu tenang hati saya ngapa lagi Al-Quran, tak kira hafal pun, tak kira hafal. Napa artinya? Ibda minal an, mulai dari sekarang. Ceki tunda kalau kudu malam bahkan tahun datang, bahkan ditunda nanti pikiran engkau tidak 4 tahun lagi ngapa lagi Al-Quran. Iya mun depak kapak tahun, nun mati setahun depan. Sudah apa repot, lagi apa lagi ya. Jadi artian apa? Mulai dari semangkin. Menghafal Al-Quran nih kan, menghafal Al-Quran kalau ingin cepat, ada targetnya nih pondok nih kan di MDQ Bajur ada target setiap harinya. Bisa hafal 2 bulan, bisa hafal 4 bulan, bisa 6 bulan, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, bisa gitu. Semuanya kembali kepada tergantung kepada orangnya TV, kembali kepada orangnya sing apa lagi. Memang ada target yang jompo. Kalau ingin hafal 2 bulan yang cepat, maka targetnya setiap hari harus hafal setengah juz. Setiap hari harus hafal setengah juz, setorannya terus pelajarannya setengah juz. Apabila setiap hari setengah juz, maka dalam 2 hari hafal 1 juz. Berarti dalam 2 bulan akan selesai berapa? 30 juz. Cuman ini sangat berat, harus dikarantina memang. Tak boleh keluaran, tak boleh kerja, tak boleh keman-keman, harus di setong tempat. Kita oleh abunta, tak boleh ajareta, tak boleh banyak tedung, paham? Karena kegiatan padat nih kan, mesti 2 bulan. Cuman nikah semuanya kembali ke kemauannya sendiri. Mula beli kemauan TV, insyaallah sukses 30 juz. Sukses 30 juz ini dalam masa 2 bulan. Keng malaran. Apa oleh 5 juz sake 3 bulan dijebok tipes. Lah burung bedi simahar ya. 2 bulan. Kita bisa menghafal Al-Quran ini kadang memang otak mampu tapi kadang fisik tidak mampu. Kadang fisik mampu, otak lemah. Apalagi kita agak lemah deh. Paham? Jadi menghafal Al-Quran kalau ingin cepat jangan gila. Bagaimana cara cepat menghafal Al-Quran? Hafalkan. Kalau ingin selesai 2 bulan berapa? Benarnya setengah juz. Kalau ingin sebulan 1 juz. Ingin sehari 30 juz. Napa artinya sesuai kalau bentar target dan program. Ada yang 4 bulan, kalau 4 bulan agak ringan cara menghafal Al-Quran 4 bulan nih kan, dari setelah subuh menghafal Al-Quran sampai jam 6 gini kan, targetnya 2 lembar setengah, maksudnya 4 halaman, 5 halaman pas, 5 kaca. Jandeng Malaysia 5 wajah, 5 muka lah itu. Jandeng Malaysia 5 halaman, uning 5 halaman
Al-Quran di dalam sajuz nika beda 10 lembar. Berarti munteroha tam dalam 4 bulan hal tam 30 juz menghafal Al-Quran setiap harinya. Targetnya berapa? Harus hafal 5 halaman setiap hari. Berarti setiap 4 hari hafal 1 juz. Bini 10 juz. 1 juznya pada 10 lembar, 10 lembar. Berarti kalau 4 hari hatta selesai 1 juz, berarti 8 hari berapa? 2 juz. Berarti setiap bulan berapa juz? Rekan, coba rekan ke lu. Masa apa juz dulu? Hah? Masa. Coba kita ke lu mana tadi? Nikah Pak Arebon sejus. Pak, dia mau cari ikan kena. Ada jus. Anu mulai berapa jus sebulan kena? Mana ikan? Katok mah udah. Berarti ini dalam sebulan bisa hafal peto setengah atau belum jus kedua. Muntah sakit setahun tidak lebih repot. Paham? Jadi kalau ingin selesai 2 bulan harus setengah juz. Target bimbingan kini ketulis. Oh berarti setengah juz benar. Kalau 4 bulan berarti 5 kaca. Kalau 6 bulan kalau 7 bulan petong bulan marim bian kalau juz petong bulan setengah anika 3 halaman setiap hari akan selesai 7 bulan setengah. Kor istiqomah gini kan benar na 3 halaman maka akan selesai berapa? 7 bulan setengah. Kalau setiap harinya nikah menghafal 1 lembar maksudnya 2 kaca maka akan selesai dalam jangka 10 bulan. Ada yang nyantai, ada yang ringan, setiap harinya 5 ayat. Apabila kalian menghafal Al-Quran setiap hari 5 ayat, maka akan selesai hafalan Anda selama 3 tahun pas. Coba ambil muncul nih berapa tahun jadi kita lalu bulu nih dapat. Tak gelem hafal, kita anggap lagi. Coba mulai dari sekarang. Ngapa lagi mbian? Umpama ning dapat tanangi kantong masih 3 tahun lagi mbian. Selesai 30 juz kalau mulai dari besok. Jadi kalau mulainya dari tahun depan tak habis saja. Mau mulai dari laku nyaman, tumuru laku. Ini laku ngapa lagi 5 ayat benar. Terus ku gini. Insyaallah bisa. Paham ya? Kalau minta metode yang lebih ringan dari yang ringan, ada yang lebih ringan lagi. Berapa? Dalam sehari menghafal 1 ayat. Dalam sehari menghafal 1 ayat. Ngapa lagi 1 ayat? Mak ada selok niku noh. Selok. Tak ada aja noh. Lo selokan nih kan. Ini kan. Hah? Barang injak aja, ngapa lagi Al-Quran? Jadi apa? Setiap harinya sambian menghafal 1 ayat. 1 ayat mungkin cek sibuk sambian, ngapa lagi seayat benar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Ulang bon. Alif lam mim. 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 Masa lupa alif lam mim bah lupa apa kana? Mungkin pas lupa alif lam mim ini geng benih manusia geng. Lagu tambahin dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus mulai 2 ayat alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Malam lusa alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun. Gabung oleh 3 ayat. Terus kemudian berarti surat Al-Fatihah 7 hari. Paham? Awal surat Al-Baqarah 5 ayat berarti 5 hari.
Surat Al-Baqarah ada berapa ayat? 200. Berarti bitong gini gak pas sesuai yakin impian. Setelah dikalkulasi, apabila kita menghafal Al-Quran setiap harinya 1 ayat, maka akan selesai selama dan membutuhkan waktu yang sangat panjang, 17 tahun 7 bulan 7 hari. 17 tahun 7 bulan 7 hari. Catat Ustaz. Catat. Impian umur sama Ken. Nah, berapa? Tahun berapa? Sudah bini. Takut saya kendain. Nyari bini bian, nyari yang bini sendek kambian. Sekadang orang laki nyari bini surat duin sebote sampai tengki setahfid anan kiai ki soki roman terlima pengkiri jalan engkim bian anda takut si bini tanda dia ada cara cari jodoh yang mudah nyare sende baru di Jakarta rat di Numbang tanda kegulaman bian apa guna nyare sende ini abali boleh kehafalan muntero hafalan bian nyantai ni gabon benar sa ayat no bian umur makin 30 lagi mulai gelaku ngapal hakim bian mulai dari besok menghafal Al-Quran per hari 1 ayat berarti mbian akan selesai hafalan umur sambian 40 petong bulan petong arek paham? Umpamana jan umuran nikah ajalnya Eki 40 petong bulan petong hari ki 2 lakopnya kene ke Pas gelarnya Al-Hafidh Al-Marhum. Hello no. Contoh di artinya apa? Al-Quran memang harus dihafal. Bunyi gula ngucak kalau gula nak meremehkan Ka'bah punten. Cuman mun Al-Quran nih kak, gula tanya sama Ken, orang mukimin karena nengok kamu lo atau wafmu lo, tapi tak ngapal lagi, lupa hafal, beda ngapal. Kata hafal dan kenapa artinya? Nengkama boy, di mana saja kita kalau punya keinginan kemauan menghafal Al-Quran, insyaallah hafal. Nengkama boy, tak usah nengi kantu, tak usah nengi bojur, tak usah. Kama boy roman tibi sebeng pada gitu. Orang, gue nengi jemput nih kepada santri. Ada santri buta, tak bisa melihat. Santri ini gak nyaman hamdi, tapi lancar 30 juz sama ke. 30 juz. Dan benar ini kan ngulang seano, udah 10 juz benar ini. Tanpa melihat. Mari setoran ke gula 30 juz. Lo ini kan benar ini ngulang 10 juz. Jadi setiap 3 hari ini khatam 30. Orangnya nih buta no. Sering buta kan? Mak bisa sila bulat mana? Kasambu gitu no. Ini kan buta hatam 30 juz lancar 30. Coba gula tanya. Sampean nega mondok napa ngapa lagi tibi? Abdina tak pernah mondok yang tak pernah pas ambu berapa bulan ya pun. Kita tak ngapa lagi Al-Quran. Sehingga ngapa lagi Al-Quran ini kemak bisa sampean. Semenjak dan gula buta tak ditebas dan gula terus hafal Al-Quran. Karena lambak saya pun begini-gini lahir normal no. Cuman setelah MTS saya pun buta langsung mata nih kan. Awalnya sakit mata saya pun pak lagi buta mek sama Ken. Lah ini semenjak buta nih pak ngapa lagi Al-Quran no. Selesai 3 tahun. 2 tahun selesai 2 tahun menghafal Al-Quran. Gula tanya saya macam ini kenapa membian pada orang syafut sobung ya bon nikah andi HP not ninun kesebenarnya nikah bani Android not ninun pas SN Morotal Asyik Suraim setiap
ayat yang mau dihafal iki ngaki kada oleh Hamdi ini iki ngaki sampai 10 ayat benar aja pun iki ngaki kagak hanya mengandalkan pendengaran no mendengarkan apa mengandalkan pendengaran dia ini sampai hafal 30 no lancar 30 juz udah jongkok orang sama kian buta tapi hafal Al-Quran 30 juz cara menghafalnya kan aneh kadang-kadang. Karena apa? Karena tak bisa melihat, yang diandalkan hanya pendengaran, tapi bisa sampai lestari 30 juz, lancar tidak salah sekali. Tenang gua no, enggak tak pernyentar ke jempol, terbaru nang YouTube-nya agak sabun. Monitek kolimbian. Entah nih pemasok di bulan apa bulan? Napa silek pulek ni kemalepan. Ya Allah. Kasambuk, boleh kasambuk no. Secara otodidak bulan anu menghafalnya nih. Tapi satu lagi kamu orang je pun. Yang lemah baca sesuai akibat saya mau sendiri Syekh Suren mengimrotal gak bisa. Cara menghafalnya pada ban gula cuman hanya bedanya iki gula napanya mana bisa melihat alhamdulillah tidak. Saya dulu nang kantong apa lagi tibi itu betul no. Memang badan kantong jamiatul khutat wal tahfidz wal napa? Wal qurra tadi. Tapi gula tak gabung. Gula ingin hafal Al-Quran terus tak temu orang sini kan? Sobung orang oning je gula hafal Al-Quran. Kakak ustaz gula sobung orang oning. Hanya 2 je oning gula. Solihuddinnya mana? Atuan ben kini ke gula. Ngapa lagi alwiya? Tak gelim depak ke belung atos. Lapas lop pada pak ke lapas lop. Ilang gapi. Selain sekanjan ngilan. Lu masa depak gula kuning terang ngalah nasi pun malam Jumat kan todus no. Abah terong ngilan nah. Tak gelim ngiklan, tak gelim tahajud. Akhirnya apa? Akhirnya gula menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran kita target bi gula. Target setiap hari 3 halaman gula. Kita ngalak siang gula ngafal lagi, ngalak malam. Makanya subung orang oning gula hafal Al-Quran subung orang oning. Hanya setong orang si oning yang abang tinggal umur. Solihuddinnya man orang baru. Kini ka hafal hadis oleh 500 hadis gula sampai lestari 30 juz Al-Quran. Lani kano, gula ngapa lagi jam 12 malam target gula, waktu gula jam 12 malam sampai jam 1:30 2. Sake butun sake napa boy gula tak atau mana pot ngapa lagi gini. Benar gula ngapa lagi bon malam gini. Selain gini kata anakku Al-Quran gula. Lepas Al-Quran ini baca di gula. Mangkata mandi baca, mangkata ke sekolahan ke kantor ke bere baca. Terus ina ilmu kelas tada gurun baca. Imun si padeng kanak-kanak gula putapuan. Asyik dengan tada guru bah putapuan. Sini ke sana. Jadi tukang tapun. Ini mati ngulang. Saya apalagi malam maka saya ulang. Sekadang lah ruat ke TV gula ilmu kelas. Kamu macam budul bani kowe nak kan. Padahal gula ngulang. Lah ini ke akhirnya apa? Alhamdulillah selesai selama 7 bulan. Petong bulan gula lestari. 30 juz. Petong bulan. Secara otodidak gula. Tak satu lagi ke ustaz, tak satu lagi ke basira. Mungkin satu lagi ibunya salah nanti satu lagi ke sebas. Cuman alhamdulillah norok tes nang Surabaya. Ya tes 30 juz dari ada kebun-bun di tengah bisa jawab gula alhamdulillah. Depak gebere gula sakamar kalaban beliau guru kita Ki Haji Muzammil Imran Tarzamil Kak Disa kepala MA Kak Disa no. Depak ke kamar kasah. Mbian hafal Al-Quran ungguan mbian. Bila sing apa lagi? Engki Kak Dita. Wis ni ke tahun ning padahal kapaan banyak wali kelas gula mbok. Tahun nih, apa artinya? Artinya kalau kita punya kemauan dalam menghafal Al-Quran, insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman melarat istiqomah nih kemelarat, no. Istiqomah nih kemelarat, melarat. Raden Kiai Haji Abdul Hamid Ahmad Mahfuz Al-Maghfurlah nafa'ana Allah bi'ulumihi qaddasallahu sirrahu amin amin ya rabbal alamin. Beliau ni kesering ada bu setiap murok tafsir beliau ni ada bu utlubil istiqamah wala tatlubil karamah. Mula beliau ada bu cek nyari karamat kana sare istiqomah mulai istiqomah karamat jadi norok di biwa tebuna beliau terus itu buaki mulai al istiqomah tu khairun min alfi karamah. Istiqomah jadi ya lebih bagus dari 1000
karomah. Kenapa karomah? Kelebihan, kemuliaan. Banyak orang yang termuliaan, banyak orang yang tersukses, tapi abang tak istiqomah. Tak bisa dan jadi tidak ada cara apa istiqomah ngapa lagi walaupun setiap hari 5 ayat 10 ayat akan selesai no tanpa terasa. Paham? Kenal Muhammad? Jadi untuk hal cara mudah atau cara cepat menghafal Al-Quran yang hafal lagi terus tak elang ulang. Mula lancar telo bolo sampean, lancar telo bolo. Tebuna Syekh Ashraf, tebuna Syekh Nabil wajib ngulang ini dalam sehari semalam harus 5 juz. 5 juz. Ki orang dari 5 juz bakal hilang hafalannya geni segoni kes geni ini kes lancar telo bolo juz mun tak ngulang ilmu sehari semalam 5 juz bukan hilang hafalan mun tak lancar. Sajen jom. Ini kes lancar wajib ngulang 5 juz. Mun tak lancar Sijen jom dalam artian dia lemah artinya semua metode dalam melancarkan Al-Quran memang harus diulang baik pondok termewah termahal bahkan tergratis umpaman cilana pengulang abali dek metode Rasulillah kenapa? Murojaah diulang tikror murojaah apabila kalam sebutna ulama kullama takarraral kalamu taqarrara fil qalbi setiap kali perkataan diulang akan semakin melekat di hati paham jadi mbian mun tero ekengnya nabi reng bini sire nyaman si bini kengain Aisyah pas bejain nikah beda malam lagi ya nikah kirim ismu jati ismu nama majan putih dan langit conjong masa yang nabi yang gatal teka gatal teka pusat iya salam Muhammad artinya apa aja kun agila melolo nikah apa lagi lestarin apa lagi ulang paham meskipun senika gelun mun pola budatanya pola ada kemarin saya kita ning bid-abid pun na final aja ibu bantai si Rahuning bah menang terus no apa sih no terima kasih kepada beliau. Itulah tadi beberapa ribuan kata ya sudah beliau sampaikan kepada kita sekalian. Mungkin tidak perlu diulang kembali karena itu sangat jelas kepada kita. Dipersilahkan saja kepada teman-teman mungkin ingin mengkonsultasikan hal-hal yang pernah kita temui dan mungkin janggal di antara kita. Silakan. Karena saya tanya no. Saya tanya, miring. Lah tanya apa bae no. Belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai kata kita sudah menghafal, sudah banyak juz yang melekat di pikiran dan di hati, pas rasa sumpah itu pas nyari hiburan ini orang banding apakah ada efek samping dari bertanya
pertanyaannya. Menghafal Al-Quran, mana menghafal merasa jenuh, merasa bosan, pas ternyata pernah bosan, pas lagi nyorni orang mandi. Jujur nih mbak. Sungai kamu no. Ini kan tetap mempengaruhi no. Kenapa pulang senika? Punya cerita dan gula nikah andi cerita. Saya dulu nang Mesir menjadi imam nang Masjid Syekh Ibrahim Al-Battawi. Imam salat tarawih. Pada malam keempat bulan Ramadan, bulan ini kalau setelah Maulid memang pindeng gula sakit bacir. Sakit akhirnya mulai obat. Setelah Abu kan mulai obat. Kebetulan yang jaga apoteknya, pemilik apoteknya nih kak Soidelia. Ini kok orang Kristen, orang Arab, jadi orang Arab no. Ada orang Arab coba artiin kapi. Bang, kenapa oleh orang Mesir? Perbandingannya dengan Mesir nih kak 1001. Maksudnya apa? Saya coba nih ke setong. Mun beda gini kak. Saking ratin orang Mesir. Mbian beda 10 orang bini Mesir. Mbian ngitem cek melak sekali ngalak setong buka ke Madura pakun ratin. Saking hebat orang Mesir. Ini ratin aku no. Anika waktu nagula mele obat ternyata si aja gereng bini. Si bini ini korat tin terlebat. Obat ada sebenarnya telasin kan. Lu pagi naik ke atas. Ke tangga, jangan boleh naik gini hingga besar. Apa ni nyurni no? Kan boleh yang melebihan kan beda lobang ke atas anu ngalaan obat ke sana. Naik ke tangga kan apa nyaman. Ada ke sana. Intadir syuai istani syuai ya kira ada detos sekecil ngalao pada kata. Lah ni kan ngabusaki po kang ngagula kan arok kan. Akhirnya apa? Akhirnya gula nika melek obat ki inum di gula pon. Leduna apa nanti adzan Isya gula ngimamin rakaat pertama salat tarawih. Dapat gaji sempak lantananul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi'alim. Kullu ta'ami kana halal li bani Israil. Lah ini pak kagini ilang kapi no. Soal Quran ilang. Kullu ta'ami ibadah di syekh nang ibadah ing budi Profesor Dr. Ibrahim Al-Battawi ni kak. Kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. Iboleh senika, padang ke gula. Tilai baca boleh. Kullu ta'ami kana halal. Ilang kapi sampai nangis gula. Billahi nangis gula. Hilang ayat ka sakulu padahal je lancar gula. Kullu ta'ami mololok. Apa ini melanjut aja. Dan gula ni kosang gula. Iboleh sampai lebih 3 kali di sana. Tak gelem bisa hilang no. Ternyata apa? Mulai nagula apa yang solat napanya? Solat sunat ba'diyatal Isya. Ini ka gulay nga aga bukan ngarang bini gini ka. Tak gelem hilang dari otak ni kan. Kojo di mulus gini ka. Lani ka sampai lastari na gula ruburu na apa? Tak lanjut lagi gula tame gini ka. Saya baca bi gula apa? Qul huwallahu ahad. Pas langsung sampai surat An-Nas. Marin gini ke gula ikan tebi selain marin atarawi ini gula pas di Syekh Profesor Dr. Ibrahim Al-Battawi langsung dipanggil gula ma bika ya Abdul Aziz ma bika ya Syekh itu bukan nih gula apa sih terjadi kamu apa yang laku dibuat tak tahu kenapa gula no pun bola nagar tak yang bini gini kah maaf ya Syekh kamu tidak tahu kenapa lah ya Abdul Aziz tazawwaj ya akhi tazawwaj syari'an tazawwaj ya akhi. Dan ini kan disebutkan bangkit tu lebih. Napa artinya?
maksiat tetap sangat mempengaruhi terhadap hafalan. Walaupun kita semakin umpamakan cerdas ngafal lagi lekas cekak, tapi sekadang kesingulang mula banyak maksiat. Apalagi kita merasa bosan menghafal, merasa bosan membaca Al-Qur'an, merasa bosan mengulang hafal Al-Qur'an, bahkan merasa bosan orang mendengarkan ngaji Al-Qur'an, kula bosan benembian umpamana. Takut tepak kadebuna Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Yang mana Sayyidina Utsman berkata min ba'di maqulatihi, beliau berkata lau tahirat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum. Seandainya hati kalian bersih, suci, tidak ada dosa di hati kalian, ma syabi'tum min kalami rabbikum, kalian tidak akan merasa bosan membaca Al-Qur'an. Napa artinya mafhum mukhalafahnya? Apabila kita kasih ngaji, rasa bosan baca Al-Qur'an, berarti hati kita sedang berlumuran dosa. Benih berlumuran darah, berlumuran dosa. Gila, anu tibi sager sakit tibi timbian. Kenceng ngaji namatan. Lagi sallallahu Muhammad. Timbian kenceng ngaji namatan. Lha nika berarti mun sing kasih ngaji mbian berarti tusan raja kepi. Bahkan apalagi kancana ngaji wae rambu raja lu. Kancana ngapa lagi? Oh, tidak marah. Ongguan ban. Aw ba ongguan. Takok mi gunduare teluare iya ke. Imun terus ya alhamdulillah takok gun sati yang ben sida iya. Kan sani kita kadang. Oh berarti keng tusan banyak kan. Napa artinya? Tibuna Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman al-min ba'dil mubasysyirin bil jannah. Sayyidina Utsman nika termasuk sahabat 10 sahabat saya jamin masuk surga. Tapi tetap beliau ilim semalam beliau khatam Al-Qur'an. Ilim salat lagi. Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini kata udusin no. Para malaikat todus ke Sayyidina Utsman. Terus Nabi Muhammad tibi todus ke Sayyidina Utsman. Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar todus ke Sayyidina Utsman. Bahkan Nabi pada ini dalam sejarah sebut aki pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah ni ke dalam kolaman je mula kelekian ka di sana. Biasa Rasulullah ni kadang kondeng musim panas ni kan terojel lepas. Jadi paten Rasulullah ni ka isabek ka diletakkan ka aing mak liar sejelep paham. Karena ujung le ni kejuban Rasulullah ni kerasa pan ni bengkes ni ka. Masuk Abu Bakar pakun ni pengkes di Rasulullah. Masuk Sayyidina Umar pakun dia. Masuk Sayyidina Ali pakun kita yo babi Rasulullah tetap. Tapi mana bisa Sayyidina Utsman si masuk ka anu kene karekan pada Rabu kia Sayyidina Utsman itu tobi Nabi Muhammad senikan. Sage Pak Rasulullah todus Sayyidina Utsman. Bahkan beniku Nabi Muhammad sampai malaikat Allah todus ke Sayyidina Utsman. Ini rahasian dia. Tahu. Rahasianya apa? Sayyidina Utsman selama hidupnya tak pernah ngolatin di andin. Mulai nodi. Mun Utsman saya madura. Jadi hebatnya Sayyidina Utsman selain lampu, selain penghafal Al-Qur'an, beliau nikah napanya mana kira nikah tak pernah ngolatin di andin. Intinya apabila kita melakukan dosa pasti sangat mempengaruhi terhadap hafalan. Pada suatu saat juga kita gula tibi gula tak pun tahu orang lain no. Tak ada guna pun tahu orang lain. Apun tak kecuba orang lain gula tibi. Saya setoran ke Syekh Abdullah tahun 2006 setoran hafalan Al-Qur'an. Depak ke surat Al-Qadr gula no. Saya gula hafal Al-Qadr yang gini kasano inna anzalna fi lailatul qadr kasano. Kan aja hafal gini orang ganto. Duna pan gula selulu sa inna anzalnahu fi lailatul qadar wallahil azim 3 hari. Teluar gini kan no. Iki gula depak ke jus 30 setoran ke Syekh Abdullah. Karena gula tadi saya memang berjalan kaki terus gula salah talaki gula jalan soko gula. Karena tadi saya kirim gula selama belum tahun setengah. Ning Mesir. Lah ini kenapa? Gula nang tengah perjalanan ajalan soko nih kah? Reng bini Mesir jan sigla tindatin kapi no. Ma gulu no eber. Magruna ibroku. Lah nika waktu na gula mau rojaah, rojalan karena jalan soko.
Ternyata ya dan gula bener yang bini Mesir kata loh. Ajalanaan alibisun kapi jin gak sih no? Alibisun kapi no. Ini kalau orang salah kita bote payul giyul ya. Akhirnya gula tak nyalep gula no. Gula sambil ngulang sambil menikmati na gula. Nila jujur no, jadi pada manusia. Akhirnya gula setoran ke Syekh Abdullah. Dapat ke Syekh Abdullah, keajunan beliau ni kan. Akhirnya langsung gula macam. Mari dari An-Naba terus dulu sekolah sejak nang gula boleh. Duna apa dilepak surat Al-Qadr gini gula. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Hilang nih bah terus no. Tak ada gambaran sama sekali, wa ma adraka ma ada sama sekali sampai surat An-Nas. Pahlaw apa kabi gula. Ya Allah. Sampai gula kepak kan tulis di Abdullah. Sampai ngantol songko gula. Hilang 3 kali. Inna anzalna fi lailatul qadr. Wala, buka juga. Wala. Apa ban saya laku? Ban apa saya laku? Apa saya laku mulul no? Wala, apa mabik apa saya laku? Ya Allah, gula lupa. Akhirnya nasit ya Maulana. Am, waladi. Ma bisa ban lupa surah Al-Qadr. Diulang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Akhirnya bokol boleh gula suruh keluar. Itulah abarrah. Warga tani bukro. Keluar. Kurang ajar bani. Ketemu gula. Akhirnya kalau kuna boleh. Setoran boleh Al-Qadr. Tak ingat lagi surah Al-Qadr gini gula no. Lupa bakun. Padahal nang jopo gi berangkat nang jalan lancar encenya menang ulang tibi. Duna apa sudah bagas siapa hilang. Uma adraka ma ada sekali. Sampai ketiga harinya kini kagula ingat. Selama 2 hari ini reng bini saya yul ketelok saya gempor kagula. Maksudnya benang otak. Ya Allah, balang aku. Dalam artian derma, dosa ni keseng memang sangat mempengaruhi hafalan sebagaimana Imam Syafi'i radhiyallahu an yang mengadu kepada gurunya Imam Waqi, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ya, mun bah ngafal lagi saayat. Hindar ke sungai enggak bisa giring mandi. Ada hilang gapi. Tak bisa aja anu. Ben saya kocak tusan ni kata buna ulama mahaka fi sadrika. Hal saya kocak tusan saya kalau boleh benembian mahaka fi sadrika wa takhafu ayyatali alaihi nas. Saya kocak kalau kuan tusan ni kak mun gula ben sampean melakukan sesuatu yang sekiranya kalau dilihat oleh orang lain gula benembian todus. Pas gula ban sampean mun ketemu orang gelisah. Takut ketemu orang. Berarti kalau kan dosa gini kan. Paham? Saudara Maman. Contohnya gula ban sampean ngico. Ngico napa bae mbian? Paham? Pak kelim cerdas lah. Nah bagian kamu tak tahu. Tak teman ambu. Intinya mana perbuatan dosa sangat mempengaruhi hafalan. Paham ki? Pon, selanjutnya tore. 2 pertanyaan ki mana kini kambu pon. Nyak banyak, undang boleh unan. Belina. Iya. Ini cara menyampaikan ke wali murid. Karena di RA ini masih juz 5 kadang sudah hafal sama. Agar biar ada kesetaraan, ada keseimbangan, artinya itu merata, adanya bisa itu merata itu kan. Bisa merata di wali murid RA itu kami targetkan dan direncanakan sudah juz 6 At-Tanzil itu sudah hafal juz amma seperti itu ke depannya. Selama ini masih
1-2 orang yang ada seperti itu. Oh, yang bisa, yang mampu bisa. saya kan. Oh, berarti memang harus can segala abadi target. Targetnya berapa kan ini kan? Di dalam sehari napa 2 sorat, napa sesorat, nak kana napa berempat ayat sini kan. Jadi kita tekankan kareng sepona. Nak kana RA ini kan nginep napa tenang kan toh. Punten. Dan ngi jompo ni beri tugas. Umpama makin beri tugas. Dia ada cara namun nungi Mesir sini kan. Ayat yang mau dihafal ini kan dibaca dulu oleh gurunya. Umpama gula alaihim hijaratan min tin. Kalau bentajwid. Akhirnya apa? Nak kana nur aki, lestari bontahi maca bersama. Anika tak oleh mulai guru nak kana carana. Selama ayat nikah wajib ulang bersama sampai 15 kali. Dalam 15 kali ini karena semuanya bin nazar kalau ben melihat biasanya mulai ulang lebih dari 10 kali. Ini pas nak anak sana jenta hafal, sana jenta niat ngafal lagi. Pas bertanya dimbian di gurunya, di ustadznya nih. Coba karena sudah selesai diulang 15 kali, sekarang coba tutup mushafnya. Coba tutup Al-Qur'annya. Coba yang hafal 5 ayat tadi. Angkat tangan. Coba acung-cung. Pakun beda nak kan nak kasa. Pakun beda si hafal. Paham? Mau nengi Roma ni kapun gulaku gula. 3 halaman. Talaki ke santre gula maca bil ghaib, santre noraki baru pas menengi jompo ni ke beni 15 kali. Ayat atau 3 halaman yang sudah saya baca bil ghaib ini kanak-kanak macah nur aki bacaan gula sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaki kepada malaikat Jibril alaihi salam. Ada mah setelah mereka mengikuti bacaan gula pas beda duduk mereka ni ke dua orang ni kayak bagi simaan yang 3 halaman saling simaan bin nazar kalaban melihat. Baru setelah itu yang 3 halaman ini kan diulang 30 kali. 30 kali. Dia ni kan lekas hafal kena-kena. Ya mungkin diulang sekalian 2 hafal. Kan senikah ini. Jadi memang harus diulang-ulang. Allah. Ki bisa kada gini kan. Kan harus beda target kini kan. Dalam sebulan, harus 1 per bulan ni kan harus berapa nak kana targetnya dari guru nikah. Napa ini dalam sebulan harus selesai 5 surat dari surat An-Naba, An-Nazi'at, Abbas dengan Ilim Fitor, Insyikok, napa derma. Ini ke target dimbian. Caranya gini kah? Gurunya membaca ayat yang mau dihafal, yang mau disetorkan besok, baca dulu di guru nak. Cek sak bisa bil ghaib. Mun bin nazar mata kau reng. Mata aja ya. Mun bah maksa gula membian hafalkan. Mudah menghafal Al-Quran. Ngucap gempang je kaje tak sengkang. Leso je kaje ki. Takut bah murid dah ngucap. Coba ambian ngapa lagi tibi tahan. Bah ni kan. Pas dia rumah. Ni kan repot lah. Nah kena sama kian cerdas. Beda ning sompo santri minta ambu kan ning sepona. Oh anak telenga pe gula ba. Tak gelem hafal ngapalagi Al-Quran les coba jika aja bing mun terus sukses jika aja hafal ngapalagi Al-Quran paporna jika aja tekala sotina jika aja ambu nje gempang ngapalagi Al-Quran jadi coba ambian bangun duk tibi bah ngapalagi Al-Quran ni pasal ni kering sempurna kita apa repot tilang ujak sini intinya napa baca kada di sambian bagi ustaz-ustaz ni kah anak-anak nur aki pas target sambian besok harus hafal 5 ayat nikah tugas sering sepona nang jompon laku legi malam baru sebelum berangkat harus anak-anak nikah didi ndak ada masih hafal lah karena laku malam wajib setoran seni kejaran pas ada harus ada denda dalam artinya penyaman artinya kisangsi. Mun tak ada sanksi ini kita bisa. Saya punya guru namanya Dr. Sayyid Ibrahim Abu Dahab, Sayyid Harun Abu Dahab. Ini kah gula guru kia ke beliau dari juz 6 sampai juz 15 qiraat asyar. Cuman beliau ni sangat ketat, lambat. Isirna anak garing di bahasa ni kan. Lambat 1 menit keluar sampai 3 kali di DO. Tak bagi masuk ambu. Lambat 5 menit. Mbak nikah. Alhamdulillah.
Ibon. Intinya apa? Intinya karena gini kesegi huruf paham nih? Pas semangat insyaallah sukses. Ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan sukses. Istiqomah, sabar dan tabah. Paham? Karena ada namanya Asy-Syahid Hasan Al-Banna, pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau di akhir hayatnya mengatakan, seandainya saya tahu dari dulu tentang politik, seandainya saya tahu akan seperti ini kalau saya masuk ke politik dan mendirikan Ikhwanul Muslimin, kebuna beliau di akhir hayatnya, maka saya tidak mendirikan gerakan Ikhwanul Muslimin. Lebih baik bagi saya pergi ke kampung-kampung untuk mengajar Al-Quran. Cik saking engkau tahu belambek cik politik ancurkan dariyah. Lebih bagus engkau lambek mulai ke kampung, engkau morok Al-Qurannya lebih bagus. Debuna beliau saking pentingnya morok Al-Quran. Mudah-mudahan termasuk sampean kapi gula benembian kadebuna Rasulullah gelak. Napa? Man 'allama ayatan min kitabillah walahu thawabuha ma tuliyat. Siapa-siapa orang sing ngajarin setong ayat Al-Quran, cukup setong ayat nambah boleh sampai 30 juz. Ngajarin baca Al-Quran sampai uning, maka setiap kali ayat dibaca guleban sampean milo kencerna. Bahkan benikun guleban sampean semua bengatana guleban sampean milo kenceren. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup gelun untuk malam ini. Mungkin dari rumah prakteknya ada mudi umpama nambian nyoba ngapal lagi Al-Quran gampang senyatan. Semuanya membawa Al-Quran pas praktek lagi diguna. Niki kan bisa contoh lagi kana-kana. Paham? Sepakat ki lebih. Mana nangis sana? Mari pon ki. Kalau ada apa terakhir saya minta apa sini? Tuh. Nah. Le nikah. Gue lambek depak kaju selema, tuh cara mata aglim afan. Bahkan salam berikahkan nih gue cepat suaki aglim colok. Durin cara mata aglim afan. Ya Allah. Cuman kalau kuna gula sadar ya Allah. Sadar gula aja habis kaki Hamid tabutah beliau sehat no. Beliau nikah gula setiap aja habis ke beliau tak tahu mana ngakui jak matu dah gula pakun bahasa Arab ngakui bahasa Arab bunga beliau cek bunga ki Hamid nikah gula minta malamalan ya Syekhana ya Maulana dullani ala amalin aw wirdin yuyassiruni li hifdzil Qur'anil Karim. Masya Allah anta tahfadzul Qur'an. Na'am ya sayyidi ya maulai. خلاص الآن احضر لي عبد الرحيم. عرفت عبد الرحيم أستاذ عبد الرحيم تابون قولان نيون ka beliau kiai abdina jabis mamator ka dito abdina ngafal lagi Al-Qur'an cek malarat ngafal lagi Al-Qur'an ban engki ini bahasa Arab abdina nyoon amal amalan wiridan sisa karena iba gempang ten gula menghafal Al-Qur'an. Akhirnya beliau ada bu pada tangga dana tat rahim ya tahu kan Ustaz Abdul Rahim ban engki araftu abdina ngau ningin gak gitu rahim amalan gak di sana sharing guru sama ken. Akhirnya beliau ki aseram ki pas madebu gula kan jabis madepak ki aseram gak gitu alas uhdur anta ma'ahu ba'din ila huna marra ukhra yitina datang boleh deki ban Ustaz Abdul Rahim ban pada tanggal 6. Akhirnya paling ngoning di gula Ustaz Abdul Rahim cek cetingin kiai dan ini Ustaz Abdul Rahim langsung iba masuk ke film kiai saya dan mandepak Abdul Rahim Ustaz Abdul Rahim kalak kertas di dalam tak oning cek apa beliau muda bu oleh kertas tat rahim ni kan bagi ke gula beliau pas ada bu kiai hari yang mau baca di baan anta taqra kulla lailatil jumu'ah tusalli 4 raka'atin apa jeng 4 rakaat pen malam Jumat
marina surat Fatihah pertama maca surat Yasin, rakaat kedua surat Al-Waqiah, surat ketiga surat Al-Mulk, surat ketiga surat keempat Ad-Dukhan. Hari mau dibaca di beun malam Jumat, hari insyaallah beun pas baca doa hari ya. Eka kempang apalagi Al-Qur'an. Sarana kempang beun kenceng ulang. Cebuna beliau. Akhirnya gula terus kembang kaburu gula saya terus bukti aki doa ni ka. Ben salat hifdzil Qur'an ni ka laksana aki ben malam di gula. Ben malam neku Al-Qur'an tak lagi mungkin kita hafal. Surat Yasin tak hafal surat kita daripada lang dailang tikel neku. Akhirnya yang malaki di gula pas Masya Allah no. Sarala kenceng ngulang gula. Iki pas kenceng ngapalaki terus semangat mah kempang ngapalaki gadis. Si asal gula telo halaman ni butuh 1 jam setengah. Salah satu nak ibaring ini malamalan dari kiai ni gula pas tak ada bahasa cem telo halaman mah hari no. Masya Allah jadi pada enggak gula. Kibada tu ana nang jompo Allahumma arhamni bi tarkil ma'asi warhamni an atakallafa ma la yani. Nika doa ya Allah belas kaptina Gusti abdina minta kebelasan keajunan an antruka al ma'am antarkil ma'asi maksudnya ma'al abdina meninggalkan segala perbuatan kemaksiatan Gusti. Senika permintaan punya nika lanceng. Ya habis no gratis. Beda malamal nah ini namanya solat di hifdzil Quran. Dan ini kagula oleh dari kiai depak ke Mesir minta boleh kasih gula ternyata sami saya paling ngaki kiai sareng sami solat di hifdzil Quran gini kepada jadi mun minta ngireng ke jompo ya tak usah habis kalau gula dek remah dek. Kifon, sekian untuk malam ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat dan kita bisa berjumpa lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.